Ketemu lagi sama Om Abing. Om Abing punya tebak-tebakan nih buat kalian. Tebak ya. Yang Om Abing bacain ini puisinya siapa? Oke? Lambang kasih kita, Irma ialah bulan. Dikala hati bertemu hati pertama kali, dikala rusuh di dada mulai menjelma, timbul bulan berbani laksana arit, perak kecil melengkung tajam, menjangat ngilu dengan sinarnya di langit hati yang rindu. Ayo, puisi siapa yang tadi Om Abing bacain? Salah seorang sastrawan yang berawalan huruf depannya itu adalah U, dan karyanya yang terkenal adalah film Lewat Jam Malam di tahun 1954. Siapakah dia? Ya, betul sekali, beliau adalah Usmar Ismail, dan puisi tadi berjudul Lambang Kasih di tahun 1944. Usmar Ismail lahir di Bukit Tinggi 20 Maret 1921, meninggal di Jakarta 2 Januari 1971 pada umurnya yang ke-49 tahun. Selain Lewat Jam Malam, Usmar Ismail mempunyai beberapa karya nih. Di antara lain, film Harta Karun diangkat dari karya Molière di tahun 1949, film Anak Perawan di Sarang Penyamun di tahun 1962, ada juga karya drama Mutiara dari Nusa Laut di tahun 1943, ada juga karya drama Mekar Melati di tahun 1945, lalu juga ada puisi yang berjudul Puntung Berasap di tahun 1950, dan juga masih banyak lagi yang lainnya. Selain menjadi seorang sastrawan, Usmar Ismail juga dikenal sebagai bapak perfilman nasional, sutradara, dan juga produser film. Oke, sampai di sini ya tebak-tebakan Om Abing. Sampai ketemu lagi. Dah. Aloha. Ketemu lagi sama Om Abing. Nggak bosen kan? Om Abing tuh punya tebak-tebakan buat kalian. Dengerin ya. Depan kantor Tuan Bupati tersungkur seorang petani karena tanah. Dalam kantor barisan tani, si lapar marah karena darah. Tanah dan darah memutar sejarah. Dari sini nyala api, dari sini damai abadi. Dia jatuh, rubuh, satu peluru dalam kepala. Ingatannya melayang, tidak kap siksa, tapi siksa cuma dapat bangkainya. Ingatannya ke zaman muda dan anaknya yang jadi tentara. Siapa kasih makan mereka? Istriku siangi padi, biar mengamuk pada tangkainya. Kasihi mereka. Kawan-kawan kita suram, padam, dan hitam seperti malam. Mereka berkata, yang berkuasa tapi membunuh rakyatnya mesti turun tahta. Padi bunting bertahan dalam angin, suara loliok di sayup gubuk menghirup hidup. Padi bunting menari dengan angin. Ala
wanita berani jalan telanjang. Di Sicanggang dan di Sicanggang, di mana cangkul dan padi dimusnahkan. Mereka yang berumah penjara, bayi di gendongan juga tahu arti siksa. Mereka berkata, yang berkuasa tapi merampas rakyatnya mesti turun tahta sebelum dipaksa. Jika datang traktor bikin gubuk hancur, tiap pintu kita gedor, kita gedor. Nah, puisi siapa yang tadi Om Abing bacain? Salah seorang sastrawan yang berawalan huruf depannya itu A. Masuk ke dalam angkatan sastrawan eksil Indonesia. Dan karyanya yang terkenal adalah Matinya Seorang Petani. Siapakah dia? Betul sekali. Beliau adalah Agam Wispi. Dan puisi tadi berjudul Matinya Seorang Petani. Agam Wispi lahir di Pangkalan Susu, Sumatera Utara, 31 Desember 1930. Meninggal di Amsterdam, Belanda, 1 Januari 2003 pada umur 72 tahun. Selain Matinya Seorang Petani, Agam Wispi mempunyai beberapa karya. Antara lain kumpulan sajak Sahabat yang Tak Terbungkam di tahun 96 dan juga kronologi In Memoriam di tahun 1953 sampai 1954. Sampai di sini ya tebak-tebakan dari Om Abing. Sampai ketemu lagi. Dadah. Aloha. Ketemu lagi sama Om Abing. Om Abing punya tebak-tebakan buat kalian. Dengerin ya, ini puisinya siapa? Ikan-ikan berenang dalam kolam yang bening-bening, tak terpercik niat meloncat, menerjang langit luas terbentang. Ayo tebak, yang Om Abing bacain tuh puisinya siapa? Salah seorang sastrawan yang berawalan huruf depannya itu A. Dan karyanya yang terkenal adalah kumpulan cerpen Tahun-Tahun Kematian pada tahun 1955. Siapakah dia? Iya, betul. Karya yang berjudul Kolam, karya dari Ayip Rosidi. Ayip Rosidi lahir di Jatiwangi, Jawa Barat, 31 Januari 1938. Meninggal di Magelang 29 Juli 2020 pada umur 82 tahun. Selain Tahun-Tahun Kematian, Ayip Rosidi mempunyai beberapa karya, antara lain Cari Muatan, kumpulan sajak di tahun 1959, dan sajak-sajak Anak Matahari di tahun 1979. Lalu juga Pesta, kumpulan sajak di tahun 1956. Lalu juga ada Di Tengah Keluarga, kumpulan cerpen di tahun 1956. Lalu juga ada Ensiklopedia Sunda tahun 2000, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain menjadi seorang sastrawan, Ayip Rosidi adalah seorang dosen,
budayawan, dan juga wartawan. Oke, sampai di sini tebak-tebakan dari Om Abi. Sampai ketemu lagi. Dadah. Halo. Ketemu lagi sama Om Abi. Om Abi itu punya tebak-tebakan buat kalian. Dengerin, oke? Tiada bersua dalam dunia, tiada mengapa hatiku sayang. Tiada dunia tempat selama, layangkan angan meninggi awan. Jangan percaya hembusan cedera, berkata tiada hanya dunia. Tilikkan tajam mata kepala, sungkumkan sujud hati sanubari. Mula segala tiada ada, pertengahan masa kita bersua. Ketika tiga bercerai ramai, di waktu tertentu berpandang terang. Kalau kekasihmu hasratkan di kau, restu sempana memangku daku. Tiba masa kita berdua, berkaca bahagia di air mengalir. Bersama kita mematah buah, sempana kerja di muka dunia. Bunga cerca melayu lipu, hanya bahagia tersenyum harum. Di situ baru kita berdua, sama merasa, sama membaca. Tulisan cuaca rangkaian mutiara di mahkota gapura Astana Rela. Ayo tebak, puisi siapa yang tadi Om Abing bacain? Seorang penyair yang awalan huruf depannya itu A. Masuk ke dalam angkatan pujangga baru dan karyanya yang terkenal adalah Nyanyi Sunyi di tahun 1937. Siapakah dia? Iya, betul sekali. Beliau adalah Amir Hamzah. Dan puisi tadi berjudul Astana Rela. Tengku Amir Hamzah Pangeran Indra Putra lahir di Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Timur, Hindia Belanda, 28 Februari 1911. Meninggal di Kuala Begumit, Binjai, Langkat, Indonesia, 20 Maret 1946 pada umur 35 tahun. Selain Nyanyi Sunyi, Amir Hamzah mempunyai beberapa karya, antara lain kumpulan puisi Setanggi Timur dan Buah Rindu di tahun 1941. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain menjadi seorang sastrawan, Amir Hamzah adalah seorang bupati. Sampai di sini dulu ya, tebak-tebakan dari Om Abi. Sampai ketemu lagi dan dadah. Aloha. Ketemu lagi sama Om Abing kan. Om Abing tuh punya tebak-tebakan buat kalian. Dengerin ya, ini tuh puisinya siapa? Raja dari batu hitam di balik rimba kelam, naga malam, mari kemari. Aku laksamana dari lautan, menghantam malam hari. Aku panglima dari segala burung Raja Wali. Aku tutup segala kota, aku sebar segala api. Aku jadikan belantara jadi hutan mati. Tapi aku jaga supaya janda-janda tidak diperkosa. Budak-budak tidur di pangkuan bunda. Siapa kenal daku? Aku kenal bahagia.
Tidak takut pada pitam, tidak takut pada kelam. Pitam dan kelam punya aku, raja dari batu hitam di balik rimba kelam. Naga malam, mari kemari. Jaga segala gadis berhias diri, biar mereka pesta dan menari. Meningkah rebana, aku akan menyanyi. Engkau berjaga dari padam api timbul api. Mereka akan terima cintaku. Siapa bercinta dengan daku akan bercinta dengan tiada akhir hari. Raja dari batu hitam di balik rimba kelam. Naga malam, mari kemari, mari kemari, mari. Ayo tebak, yang Om Abing baca itu puisinya siapa? Salah seorang sastrawan yang huruf depannya itu A. Beliau masuk ke dalam angkatan 45 dan karyanya yang terkenal adalah kumpulan puisi Tiga Menguak Takdir di tahun 1950 bersama Hairil Anwar dan juga Rifai Apin. Siapakah dia? Iya, betul. Ialah puisi yang berjudul Mantra karya Asrul Sani. Asrul Sani lahir di Riau, Sumatera Barat, 10 Juni 1927. Lalu meninggal di Jakarta 11 Januari 2004 pada umur 76 tahun. Selain Tiga Menguak Takdir, Asrul Sani mempunyai beberapa karya, antara lain kumpulan Sajak Mantra di tahun 1975 dan Skenario Jenderal Nagabonar di tahun 1988. Lalu juga ada film Jembatan Merah di tahun 1973, Salah Asuhan di tahun 1974, dan Bulan di Atas Kuburan di tahun 1976. Selain menjadi seorang sastrawan, Asrul Sani adalah seorang sutradara dan juga penulis skenario. Sampai di sini tebak-tebakan Om Abing. Sampai ketemu lagi. Dadah. Halo. Ketemu lagi kan sama Om Abing. Oke, Om Abing punya tebak-tebakan nih buat kalian. Dengerin ya. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu serius dan itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa kubawa berlari. Berlari hingga hilang perih-perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Ayo tebak. Yang Om Abing bacain tadi itu puisinya siapa? Salah seorang penyair yang huruf depannya itu adalah C dan masuk ke dalam angkatan 45. Siapakah? Ya? Iya betul sekali, betul. Beliau adalah Hairil Anwar. Dan puisi tadi berjudul Aku di tahun 1942 sampai 1949. Hairil Anwar lahir di Medan 26 Juli 1922. Meninggal di Jakarta 28 April 1949 pada umur 26 tahun. Selain Aku, Hairil Anwar mempunyai beberapa karya, antara lain kumpulan Sajak Drai-Drai Cemara tahun 1998, Tiga Menguak Takdir di tahun 1950 bersama Rifai Apin dan juga Asrul Sani.
serta Deru Campur Debu di tahun 1949. Juga ada Kerikil Tajam dan Yang Terampas dan Yang Putus di tahun 1949. Lalu juga ada Pulanglah Dia Si Anak Hilang tahun 1948, terjemahan karya Andre Gide. Oke, sampai di sini tebak-tebakan dari Om Abing. Sampai ketemu lagi. Dadah. Halo, ketemu lagi kan sama Om Abing. Om Abing itu punya tebak-tebakan buat kalian. Dengerin, oke? Di atas runtuhan lahir dan batin oleh gempa peperangan dunia, dalam sedih dan duka dunia, berjuang terlahir negara Indonesia merdeka. Semoga bangsa mulia sempurna senantiasa ingat kepada Tuhan. Penjelmaan lahir segala yang indah di dalam laku dan perbuatan. Ya Allah, berilah ilham yang suci abadi. Dalam pekerjaan bangsa kami, turut membentuk perdamaian dunia. Manusia utama lahir dan batin. Ayo, tebak puisi siapa yang Om Abing bacain? Puisi dari seorang penyair yang nama huruf depannya itu H. Dan karyanya yang terkenal adalah puisi doa dan buku Hairil Anwar angkatan 45 di tahun 1956. Siapakah dia? Iya, betul. Beliau adalah HB Jase dan puisi tadi berjudul Doa. Hans Bagyu Jase lahir di Gorontalo 13 Juli 1917, meninggal di Jakarta 11 Maret 2000 pada umur 82 tahun. Selain buku Hairil Anwar angkatan 45, HB Yasin mempunyai beberapa karya, antara lain Kritik Sastra, Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esai 1-4 di tahun 1954 dan juga 1967, serta edisi baru 1985. Sebagai editor Gema Tanah Air di tahun 1948, Kesusastraan Indonesia di masa Jepang 1948, dan juga karya terjemahan Al-Quranul Karim Bacaan Mulia di tahun 1978, dan masih banyak lagi. Beliau juga mendirikan Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin. Selain menjadi seorang penyair, HB Yasin adalah seorang penyunting serta kritikus sastra. Sampai di sini tebak-tebakan Om Abing. Sampai ketemu lagi dan dadah. Halo, ketemu lagi kan sama Om Abing? Ya, Om Abing punya tebak-tebakan buat kalian. Tebak ya, ini tuh puisinya siapa? Dengerin, oke? Harum madu di mawar merah, mentari di tengah-tengah, berbelit jalan ke Gunung Kapur. Antara Bandung dan Cianjur dan mawar merah gugur lagi. Sisanya bertebaran
di kekeringan hati dan belit jalan. Menghilang lagi, sisanya menyiram darah di nadi. Nah, tahu nggak yang tadi Om Abing bacain tuh puisinya siapa? Seorang sastrawan yang huruf depannya itu R, dan karyanya yang terkenal adalah Priangan Si Jelita tahun 1956. Siapakah dia? Iya, betul sekali. Beliau adalah Ramadan KH. Dan puisi tadi berjudul Tanah Kelahiran 2. Ramadan Karta Hadimaja atau yang biasa dipanggil Kang Atun, lahir di Bandung 16 Maret 1927. Meninggal di Cape Town, Afrika Selatan 16 Maret 2006 pada umur 79 tahun. Selain Priangan Si Jelita, Ramadan KH mempunyai beberapa karya, antara lain Puisi Ku Antar ke Gerbang di tahun 1981 dan Autobiografi Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya di tahun 1988. Ada juga novel Keluarga Permana di tahun 1978, novel Ladang Perminus di tahun 1990. Lalu juga ada karya terjemahan Rumah Bernarda Alba oleh Federico Garcia Lorca di tahun 1957. Selain menjadi seorang sastrawan, Ramadan KH adalah seorang budayawan dan juga seorang wartawan. Sampai di sini tebak-tebakan dari Om Abing. Sampai ketemu lagi dan dadah. Aloha. Ketemu lagi sama Om Abing. Om Abing punya tebak-tebakan buat kalian. Tebak ya, ini tuh puisinya siapa? Aku menyerah dengan seluruh kekayaanku, kekinian dan keakanan pada kursi panjang, di kamar terang samar pada senja dengan rokok berkepulan di tangan. Hari-hari aku jadikan pura dari kelaluan, dan sekali-kali aku akan tertawa dan tersenyum sendirian. Tiap hari-hari mati membenamkan aku ke dalam benda-benda yang berlapukan dan berdebuan. Tapi sehabis kuap yang penghabisan, aku takut kepala akan berteleng dan mulut yang meliang. Dengan bibir yang berat bergantungan akan keluar penyesalan. Hari-hari baru hanya cemooh keterlaluan. Ayo tebak, puisi siapa yang tadi Om belum bacain? Sastrawan yang berawalan huruf depannya R, masuk ke dalam angkatan 45. Dan karyanya yang terkenal adalah puisi 3 Meluak Takdir di tahun 1950 bersama Asrul Sani dan juga Hairil Anwar. Siapakah dia? Iya, betul sekali. Beliau adalah Rifai Apin. Rifai Apin lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 30 Agustus 1927. Wafat di Jakarta pada April 1995. Selain 3 Menguak Takdir,
Rifai Apin mempunyai beberapa karya, di antara lain Puisi Gema Tanah Air yang dieditori oleh H.B. Yasin di tahun 1948. Dan Dari Dua Dunia Yang Belum Sudah, editor Harry Eveling di tahun 1972. Dan masih banyak lagi. Selain menjadi seorang sastrawan, Rifai Apin adalah seorang redaktur Komite Nasional Indonesia Pusat DPRD DKI Jakarta. Oke, sampai di sini tebak-tebakan dari Babing. Sampai ketemu lagi. Dadah. Aloha. Ketemu lagi sama Om Abing. Om Abing punya tebak-tebakan nih buat kalian. Tebak ya. Yang Om Abing bacain ini puisinya siapa? Oke? Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya api. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Ayo tebak. Yang Om Abing bacain itu puisinya siapa? Salah seorang sastrawan yang huruf depannya itu S. Dan karyanya yang terkenal adalah puisi Hujan Bulan Juni di tahun 1994. Siapakah dia? Ya, betul sekali. Beliau adalah Sapardi Djoko Damono. Dan puisi tadi berjudul Aku Ingin. Sapardi Djoko Damono lahir di Surakarta 20 Maret 1940. Meninggal di Tangerang Selatan 19 Juli 2020 pada umur 80 tahun. Selain puisi Hujan Bulan Juni, Sapardi Djoko Damono mempunyai beberapa karya, antara lain puisi Dukamu Abadi di tahun 1969, lalu Lelaki Tua dan Laut 1973, terjemahan karya Ernest Hemingway. Lalu juga ada Mata Pisau di tahun 1974, lalu kumpulan puisi Kolam di tahun 2009. Lalu juga ada Yang Fana Adalah Waktu, novel tahun 2018. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain menjadi seorang sastrawan, Sapardi Djoko Damono adalah seorang dosen. Sampai di sini ya tebak-tebakan dari Om Abing. Sampai ketemu lagi. Dah. Aloha.
Ketemu lagi sama Om Abing. Om Abing punya tebak-tebakan nih buat kalian. Tebak ya. Yang Om Abing bacain ini tuh puisinya siapa? Di muka pintu masih bergantung tanda kabung. Seakan ia tak akan kembali. Memang ia tak akan kembali. Tapi ada yang mereka tak mengerti. Mengapa ia tinggal diam waktu berpisah? Bahkan tak ada kesan kesedihan pada muka dan mata itu yang terus memandang, seakan mau bilang dengan bangga, matiku muda. Ada baiknya mati muda dan mengikut mereka yang gugur sebelum waktunya. Di ujung musim yang mati dulu, bukan yang dirongrong penyakit tua, melainkan dia yang berdiri menentang angin di atas bukit atau dekat pantai di mana badai mengancam nyawa. Sebelum umur pahlawan ditanam di gigir gunung atau di taman-taman di kota, tempat anak-anak main layang-layang. Di jam larut daun ketapang makin lebat berguguran. Di luar rencana dan kematian jadi akrab seakan kawan berkelakar yang mengajak tertawa. Itu bahasa semesta yang dimengerti. Berhadapan muka seperti lewat kaca bening. Masih dikenal raut muka, bahkan kelihatan bekas luka dekat kening. Ia menggapai tangan di jari melekat cincin. Lihat, tak ada batas antara kita. Aku masih terikat kepada dunia karena janji, karena kenangan, kematian hanya selaput gagasan yang gampang diseberangi. Tak ada yang hilang dalam perpisahan. Semua pulih. Juga angan-angan dan selera keisengan. Di ujung musim dinding batas bertumbangan dan kematian makin akrab sekali waktu bocah cilik tak lagi sedih karena layang-layangnya robek atau hilang. Lihat Bu, aku tak menangis sebab aku bisa terbang sendiri dengan sayap ke langit. Ayo, tebak. Puisi siapa yang tadi Om Abing baca? Salah seorang sastrawan yang huruf depannya itu adalah S dan karyanya yang terkenal adalah Sajak Daerah Perbatasan di tahun 1970. Siapakah dia? Iya, betul sekali. Beliau adalah Subagio Sastrowardoyo. Dan puisi tadi berjudul Dan Kematian Makin Akrab di tahun 1995. Subagio Sastrowardoyo lahir di Madiun, Jawa Timur 1 Februari 1924. Meninggal di Jakarta 18 Juli 1995 pada umur 71 tahun. Selain daerah perbatasan, Subagio Sastrowardoyo mempunyai beberapa karya, antara lain Puisi Keroncong Motinggo di tahun 1975, Puisi Buku Harian di tahun 1979, Puisi Hari dan Hara di tahun 1982, Puisi Simfoni tahun 1957. Ada Kritik Sastra, yaitu tentang sastra Hindia Belanda dan kita di tahun 1990. Dan masih banyak lagi karyanya yang lain. Selain menjadi seorang sastrawan, Subagio Sastrowardoyo adalah seorang kritikus sastra dan juga direktur perusahaan penerbit Balai Pustaka.
Oke, sampai di sini ya tebak-tebakan dari Om Abing. Sampai kita ketemu lagi dan dadah.